Bab 409. Awalnya, beberapa orang ingin melakukannya bersama, tetapi ketika mereka melihat You Yan mati di bawah pedang Chen Ye, mereka benar-benar terpana. Tidak bergerak. Mereka tahu kekuatan You Yan, di Cina, sangat sulit bagi prajurit biasa untuk bersaing. Terutama untuk anak muda seperti itu. Tapi adegan You Yan terbunuh benar-benar muncul di depan mereka. Poin kuncinya adalah mereka tidak memiliki keberanian untuk menanggung pedang Chen Ye sekarang. Chen Ye mengambil kembali pedang pembunuh naga. Matanya tertuju pada Juya dan Bai Libing, dan dia berkata, "Mengapa kamu di sini?" Bai Libing berdiri, melirik beberapa orang di kejauhan, dan menjelaskan, "Juya dan saya awalnya bekerja di Provinsi Sichuan, dan saya menerima telepon dari rumah di tengah jalan, dan mereka ragu-ragu, seolah meminta saya untuk bergegas kembali. Untuk keluarga saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saya bertanya kepada banyak orang, dan menemukan bahwa ayah saya mungkin mengalami kecelakaan di sisi pegunungan Qinling. Saya awalnya berencana untuk datang sendiri, tetapi Juya khawatir dan mengikuti." Bai Libing tahu betul bahwa Chen Ye adalah satu-satunya yang bisa membantunya. Terlepas dari kekuatan atau karakternya, dia percaya pada Chen Ye. Dari Jiangcheng, ke Provinsi Jiangnan, ke Provinsi Huian, ke ibu kota, dia telah mengikuti Chen Ye sepanjang waktu, hanya untuk mengetahui seberapa jauh orang ini bisa pergi. Apa yang dia tidak percaya berkali-kali dilakukan oleh Chen Ye. Penampilan Chen Ye sekarang tidak diragukan lagi merupakan perkembangan terbaik. Chen Ye, semakin banyak Juya dan aku pergi, semakin kami menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Ada banyak master dan kekuatan di pegunungan Qinling. Ketika administrasi umum seni bela diri dan orang-orang tua itu mengetahui identitasku, mereka ingin membunuhku. Pasti ada masalah. Juga, Juya dan saya membunuh seseorang sebelumnya, dan kami mengetahui dari pihak lain bahwa ayah saya kemungkinan akan mengalami kecelakaan. Tidak peduli apa, Chen Ye, kamu harus menerimaku. Aku, Bai Libing, atau keluarga Bai Li berhutang budi padamu. Suara Bai Libing sangat serius. Juya melirik Chen Ye dan tidak ingin Chen Ye terikat oleh Bai Libing, jadi dia berkata, "Tuan Ye, jika Anda tidak setuju, kami tidak akan mempersulit Anda. Kemampuanmu untuk menyelamatkan kami." Mata Chen Ye jatuh pada sekelompok orang, dan seringai di sudut mulutnya, "Bahkan jika Anda tidak membiarkan saya ikut campur dalam masalah ini, saya akan ikut campur. Ayo pergi, saya akan membawa Anda masuk." Pada saat ini, tubuh Chen Ye melepaskan roh jahat, dan niat membunuh yang dingin ditutupi. Bai Libing dan Juya mengikuti di belakang Chen Ye, dan mereka bertiga pergi ke tempat di mana penjagaan itu ditarik. Beberapa orang dari Biro Seni Bela Diri Huaxia dan dua praktisi lainnya melirik Chen Ye dan tanpa sadar memblokir pintu depan. Salah satu orang kuat dari Biro Umum Seni Bela Diri berkata, "Ki, dua orang dewasa, putra ini adalah Chen Ye, dia adalah musuh Tuan Zheng dan Biro Umum Seni Bela Diri kami. Putra ini sangat arogan, dan kami juga meminta dua orang dewasa untuk bergabung dengan kami. Bunuh anak ini." Begitu anak ini melangkah ke tanah pembuluh darah naga, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kedua orang dewasa itu mengangguk meskipun mereka takut, jika mereka bergabung, mereka belum tentu dikalahkan. Tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, hanya ada satu orang, dan kuncinya adalah membawa dua beban. Ada banyak kekurangan, dan mudah untuk membunuhnya. Orang ini membunuh saudara junior kita dari sekte jiwa rusak. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak bisa menjelaskan kepada saudara senior-senior di dalam. Mari kita lakukan bersama, dan kita tidak boleh menyisihkan energi. Salah satu pria tua beralis putih berkata. Pria tua beralis putih itu bernama Qiu Tianlei, dan saudara juniornya yang lain adalah Cui Qianjue. Qiu Tianlei berada di lantai 2 dari alam pemisahan dan reuni, Cui Qianjue berada di lantai pertama dari alam pemisahan dan reuni, ditambah kelompok prajurit kuno dari Biro Seni Bela Diri Huaxia, membunuh seorang anak yang baru saja memasuki pemisahan. Dan reunion realm sudah cukup. Lakukan. Jangan tinggalkan satu pun. Qiu Tianlei meraung marah dan merebas Chen Ye dengan pedang. Dengan dengungan dingin, pedang panjang hitam bersenandung, dan cahaya hitam membuat percikan besar. Noda cahaya hitam ini luar biasa aneh dan membuat orang merasa ketakutan. Sikat-sikat. Pedang panjang itu menari, dan asap hitam menggulung. Pedang panjang menyapu tanah, seolah-olah embusan angin menyapunya, dan gelombang besar melonjak. Cui Qianjue juga tidak lemah, memegang pisau panjang di telapak tangannya, dia melangkah keluar dan mengambil poin vital Chen Ye. Menusuk. Ada semburan suara robek, dan pada saat ini, dua murid dari sekte jiwa rusak tidak dalam posisi untuk dirugikan. Tidak hanya itu, para master dari Biro Seni Bela Diri Huaxia juga mendatangi Juya dan Bai Libing.
Tidak mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan Chen Ye, tetapi cukup menggunakan bahaya kedua wanita ini untuk mempengaruhi Chen Ye dan mengalihkan perhatiannya. Chen Ye melirik kerumunan dengan acuh tak acuh, dan berkata kepada kedua wanita itu, kamu bersembunyi di belakangku dan beri aku 3 detik. Dia tidak ingin membuang waktu, Bai Lixiong tidak tahu krisis macam apa yang dia alami di dalamnya. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan Bai Lixiong, minatnya sepadan. Dalam sekejap, Chen Ye merasakan dingin yang menyesakkan yang masuk jauh ke dalam tulangnya. Suara auman naga bergema. Seekor naga darah bergegas keluar langsung dari tubuh Chen Ye, terbang ke ketinggian 100 meter, dan menatap semua orang dari ketinggian yang merendahkan. Ketika Cui Qianjue dan Qiu Tianlei melihat adegan ini, ekspresi mereka sangat berubah. Tepat saat mereka akan berbicara, Chen Ye bergerak. Naga darah, ayo. Chen Ye meraung, dan naga darah di atas langit menukik ke bawah dan menyerang langsung ke pedang yang terkepal di tangan Chen Ye. Naga memotong langit. Cahaya darah dan kejahatan meletus di tubuh pedang, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi semburan cahaya pedang. Ledakan. Cahaya pamungkas, seperti pelangi panjang yang menembus matahari, menembus langit, membuka niat pedang dan bayangan pedang, dan langsung menuju kedua murid dari gerbang jiwa yang rusak. Dengan berkah dari naga darah, kekuatan Chen Ye terus tumbuh lebih kuat. Tuan Besar Pemakaman Reinkarnasi mengatakan bahwa naga darah adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Meskipun dia dalam kondisi yang sama dengan keduanya, tetapi dengan naga darah, dia cukup untuk menghancurkan keadaan pemisahan dan reuni. Sebuah pedang mengejutkan para hantu dan dewa, dan saat kekuatan Chen Ye meningkat, dia menjadi semakin kuat. Langkah ini digunakan, dan matahari dan bulan tumpul. Niat membunuh yang kuat langsung menyelimuti mereka berdua. Tidak baik. Melihat pedang Chen Ye seperti petir, menghancurkan semua yang mereka miliki, mereka berdua tampak terkejut, dan mereka ingin mundur, tetapi itu tidak mungkin. Kuncinya adalah mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah mendengar tentang seorang kultivator yang dapat memadatkan naga darah pada pedang. Kekuatan kuncinya beberapa kali lebih kuat. Apa yang ini lakukan? Ledakan. Tempat di mana niat pedang pergi, itu meledak sepenuhnya, dengan erangan lembut, dan cahaya pedang melesat ke langit dalam sekejap. Pedang ini tersapu, dan itu akan menjadi ekstrim, seperti guntur yang menembus langit. Dalam sekejap, energi pedang memenuhi langit, dan udara dingin mengancam. Hembusan angin yang bergulung-gulung, seperti teriakan roh jahat, menangkap jiwa. Bang! Begitu pedang itu jatuh, mereka berdua dikirim terbang, dan Chen Ye sudah bergegas keluar, menggunakan 5 jari sebagai cakar, langsung memelintir kepala Cui Qianjue. Semprotan darah. Saudara muda. Qiu Tianlei meraung, ingin membantu, tetapi dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sebelum dia bisa berteriak, pemuda yang mematahkan kepala adik laki-lakinya sudah muncul di depannya. Pemuda itu tampak memegang api di tangannya dan menghantamkannya ke tubuh Qiu Tianlei. Api meletus, dan Qiu Tianlei langsung tenggelam di lautan api. Kemana saya ingin pergi, tidak ada yang berani menghentikan saya. Suara acuh tak acuh jatuh perlahan. Bab 410. Ketika orang-orang itu melihat ini, wajah mereka sangat berubah. Saya ingin membawa kedua putrinya untuk menahan Chen Ye, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dua pria kuat, yang seperti dewa di mata mereka, tidak dapat bertahan bahkan 3 detik di tangan Chen Ye. Kekuatan macam apa Chen Ye ini? Menakutkan sampai ekstrim. Tepat ketika mereka hendak menyentuh Bai Libing dan Juya, sosok yang dingin dan arogan telah jatuh. Mata dingin itu menatap mereka seperti ini. Mereka berhenti serempak, dan tubuh mereka bahkan lebih kaku. Chen Ye bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik dari gerbang jiwa rusak, apalagi mereka. Tuan Ye, tolong lepaskan kami. Plop. Seorang pria kuat di sebelah Zheng Renjue, dipimpin olehnya, hanya ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Chen Ye telah pindah. Samar-samar, hanya bayangan yang terlihat melewati beberapa orang. Ada darah di mana-mana. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya sendirian, menabrak ribuan pasukan, menyapu alam semesta dan memanen kehidupan. Orang-orang itu bahkan tidak memiliki hak untuk memohon belas kasihan atau berlutut. Pada saat ini, dia muncul seperti iblis. Ditutupi oleh niat kematian yang dingin. Di hutan, kesunyian sangat ekstrim. Bai Libing terlihat bodoh, dia tahu bahwa Chen Ye kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Kekuatan ini hampir mengejar ayahnya dan pembangkit tenaga listrik teratas dari keluarga-keluarga itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda di Cina akan mencapai prestasi seperti itu. Tepat ketika Bai Libing terkejut, Chen Ye telah kembali ke tempat yang sama, dan berkata kepada Juya dan Bai Libing, ayo pergi, kalau begitu, kalian berdua harus mengikutiku dan tidak pernah meninggalkanku 10 meter.
Ya, Tuan Ye, Bai Li Bing tanpa sadar mengubah namanya. Mata Juya seperti air, dan dia tidak berbicara, dia datang ke sisi Chen Ye diam-diam. Dia selalu percaya bahwa dia akan merasa nyaman dengan pria ini. Chen Ye berjalan menuju kedalaman, matanya sangat serius. Bau darah di dalamnya terlalu kuat, setidaknya tidak kurang dari 1.000 orang meninggal. Siapa yang mengira hal seperti itu akan terjadi di kedalaman pegunungan Qinling? Sepanjang jalan, ada mayat, pohon yang tak terhitung jumlahnya ditebang tanpa ampun, dan bekas pedang dan bekas pisau ada di mana-mana. Jejak peluru dan senjata skala besar sangat jelas. Tuan Ye, apakah Anda tahu mengapa Biro Seni Bela Diri Huaxia melakukan ini? Mereka seharusnya datang untuk menyelamatkan Camp Bergerigi dan ayah saya. Bai Li Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ye mengambil pedang di tanah, meliriknya, dan menjawab, hanya kepentingan yang dapat membuat keberadaan tingkat ini mengkhianati, dan kepentingan ini memungkinkan mereka untuk meninggalkan bahkan negara. Ini adalah akar buruk manusia. Alam. Tidak hanya Zheng Renjue, selanjutnya, tidak ada yang akan mempercayainya, kecuali ayahmu, ingat apa yang saya katakan. Bai Li Bing mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Juya juga mengambil beberapa potong dan melihatnya dengan hati-hati, bahkan menyentuhnya dengan jari-jarinya, jejak darah merembes keluar. Dia dengan cepat meraih tangan Chen Ye dan berkata dengan terkejut, Tuan Ye, ini adalah bagian dari pedang roh. Ini tidak rendah peringkatnya, tetapi itu benar-benar hancur. Anda dapat melihat kekuatan seperti apa untuk menghancurkan pedang ini. Saya tahu, hanya ada sedikit orang kuat di dunia seni bela diri Cina yang bisa melakukannya. Apa yang terjadi di sini? Biarkan begitu banyak mayat dan senjata hancur. Nenek moyang keluarga Ju semuanya membuat pedang, dalam hal ini, dia memiliki cukup suara. Mata Chen Ye sedikit menyipit, memikirkan sesuatu, dan berkata, jika Anda ingin tahu apa yang terjadi di sini, sangat sederhana, cermin dapat disatukan kembali. Juya mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata ini, Tuan Ye, tidak ada peralatan kamera di sini, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk mengambil gambar. Bagaimana kita bisa bersatu kembali? Chen Ye memegang pecahan di telapak tangannya dan mencibir, lihat saja. Setelah berbicara, Chen Ye duduk bersila dan menutup matanya erat-erat. Ini membuat Juya dan Bai Li Bing semakin curiga. Apa yang akan dilakukan Tuan Ye ini? Praktek? Detik berikutnya, Chen Ye menjepit jari-jarinya, dan kemudian dengan lembut menari di udara, jimat ajaib langsung ditarik. Melangkah ke jalan jimat, akan lebih mudah dan lebih kuat baginya untuk mengucapkan beberapa mantra. Rune aneh langsung muncul di udara di depannya. Dia melepaskan tangannya, dan sebuah fragmen melayang, menempel pada rune. Pencarian jalan. Chen Ye terus berbicara tentang sesuatu. Hancurkan vitalitas, temukan orang ribuan mil. Saat Chen Ye berbicara lebih cepat dan lebih cepat, rune dan fragmen di depannya benar-benar ditangguhkan. Detik berikutnya, bakar langsung. Nyala api adalah cian. Itu bahkan membentuk-bentuk yang aneh. Bersalju. Chen Ye menggigit jarinya dan mengeluarkan semburat darah. Ketika esensi darah mengenai api, nyala api meledak. Kali ini, sebuah gambar terbentuk di udara. Sama seperti proyektor. Dalam gambar, seorang pria parubaya dengan wajah karakter nasional berdiri di tengah, dan di sekelilingnya ada 20 pria kuat berseragam tempur. Sebuah medali terukir di dada seragam tempur. Di medali, 3 karakter berlapis emas tertulis di Camp Bergigi. Ketika Bai Li Bing melihat gambar di depannya, Mei Mu terkejut, dan tanpa sadar menutup mulutnya. Ayah! Mata merah. Bahkan lebih banyak air mata. Di sisi lain, hati Juya bergetar, mulutnya sedikit terbuka, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kemegahan, dia menatap Chen Ye dalam-dalam, wajahnya yang cantik penuh kejutan. Dia tahu segalanya tentang dunia seni bela diri Tiongkok, tetapi tidak ada yang bisa melakukan mantra suci ini. Ini hampir di luar kondisinya. Kuncinya adalah bagaimana pria ini melakukannya. Pada saat ini, banyak tebakan muncul di benaknya, tetapi sistem ilmiah Huaxia saat ini tidak dapat menjelaskannya sama sekali. Mata Chen Ye tertuju pada layar. Dalam gambar, Bai Li Xiong dan 20 orang dari Camp Bergerigi dikelilingi oleh sekelompok pria kuat di dalam dan di luar. Berbahaya. Zheng Renjue juga ada di antara mereka. Tidak hanya itu, tetapi bahkan ada lusinan pembudidaya yang kuat, dan mata mereka berkedip dengan ketidakpedulian dan kegilaan. Alis Bai Li Xiong bahkan tidak berkerut, dia memegang pisau besar di tangannya. Niat membunuh yang dingin dilepaskan, menatap Zheng Renjue, dan berkata dengan marah, Zheng Renjue, apakah Huaxia memperlakukanmu dengan buruk? Apakah kamu lupa siapa yang memberimu darah di tubuhmu? Mata Zheng Renjue acuh tak acuh, tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia berkata, Bai Li Xiong,
Kamu tidak dapat ikut campur dalam masalah pembuluh darah naga Qinling. Selama kamu menghapus kultivasimu sendiri, dan kemudian biarkan orang-orangku menghapus kenangan, aku bisa melakukannya. Memberimu cara untuk bertahan hidup. Jika tidak peduli seberapa kuat kamu, apakah kamu pikir kamu masih memiliki peluang untuk menang di depan begitu banyak orang? Bai Lixiong tertawa, dan suaranya yang keras bergema, bahkan jika saya, Bai Lixiong, mati dalam pertempuran, saya akan mati untuk Cina. Darah yang saya tumpahkan tepat untuk negara saya dan tepat untuk anak-anak saya. Dan Anda Zheng Renjue, hanya bisa hidup di dunia. Camp darah besi, berani membunuh jalan berdarah. Berani. Raungan bergema di pegunungan dan hutan, dan pertempuran haus darah pecah. Dalam gambar, Bai Lixiong melewati kerumunan, dan kemanapun dia pergi, itu berantakan. Darah, lengan patah, kematian, dingin, tutupi medan perang. Share.